Suara Metro Indonesia. Pemirsa di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan channel Suara Metro Indonesia. Kami tim dari Suara Metro Indonesia mendoakan Anda selalu sehat, selalu banyak rezeki, selalu diberikan keselamatan di jalan, di rumah, di tempat usaha, di pekerjaan, di tempat sekolah, di tempat kuliah, dan di tempat-tempat ladang, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Semoga Anda semuanya dalam keadaan selalu sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Kali ini pemirsa, kita akan menelusuri jalan-jalan yang ada di Batang, Bandar, kemudian kita ke Dieng, ke Dieng, kemudian nanti kita akan lihat-lihat apakah ada homestay yang standar atau yang harga-harga sedang. Kita akan lihat di sekitar Dieng, jadi kita hanya sampai di pucuk, nanti kita akan lihat-lihat, kemudian kita akan kembali lagi karena di sini belum naik. Ini kita masih ada di sekitar Bandar, naik sedikit ya, itu sudah terasa dingin sehingga tim banyak yang tidak kuat karena dingin ya, dinginnya dingin sejuk gitu ya. Jadi memang sebaiknya memakai jaket atau AC tidak usah dihidupkan kalau pakai mobil sehingga terasa enak di badan. Jadi kita akan terus meluncur ke daerah Dieng. Suara Metro Indonesia. Baik pemirsa, Suara Metro Indonesia, malam ini kita ketemu di warung kopi dengan Tony Trianto ya. Saya mah kita akan ngobrol-ngobrol sambil ngopi bareng di warung kopi. Luar biasa ya. Kalau nih saya dengar jenengan mau nyalonkan Bupati Batang ya. Iya. Gimana Pak? Ke depan ya, harapan jenengan ke depan tentang Batang itu. Iya. Jadi begini Pak, ini dilatar belakangi karena satu, saya ini kebetulan putra daerah. Karena saya kebetulan putra daerah ya, saya. Jadi setelah bincang-bincang tadi dengan calon Bupati Batang ini, Tony, kita akan jalan lagi untuk menelusuri daerah-daerah Batang ini. Ini kalau kita lihat dari gambar-gambarnya ya, jadi ini termasuk Batang bagian selatan. Jadi Batang ini masih luas. Ada Batang yang di sekitar bukit-bukit ini, sekitar gunung-gunung ini. Sebelum sampai di Dieng masih ikut Batang. Kita akan melihat dulu, ternyata daerahnya cukup luas dan masih banyak objek-objek wisata yang belum maksimal mungkin untuk dikerjakan, seperti penataan mungkin memang perlu ini dengan bupati yang baru ini, mungkin bisa akan ditata ulang yang lebih bagus sehingga bisa bermanfaat untuk pemasukan kabupaten, seperti lahan atau mungkin ada lahan kosong atau lahan yang tidak produktif, nanti akan dibuat kecamatan bandar bagus di sekitar wilayah Kabupaten Batang ini. Dan banyak juga nih di sekitar sini mungkin peninggalan sejarah atau semacam peninggalan para wali atau petilasan, kalau di orang-orang Jawa menyebutkan petilasan atau bekas beliau para wali di Batang ini istirahat atau ketemu santri-santrinya atau tempat zikir-zikirnya, tempat doa-doanya, ini masih ada nih di daerah Kabupaten Batang ini. Sehingga nanti kalau memang ada bupati baru yang
memimpin ini bisa dibuat desain yang lebih cantik atau yang lebih menarik untuk memanggil para calon-calon pengunjung yang cukup banyak ini, yang memang banyak masih senang untuk mendatangi religi, tempat-tempat yang religi. Beliau-beliau ini banyak di tanah Jawa ini, apalagi di wilayah Kabupaten Batang ini masih banyak untuk didatangi. Jadi cerita-cerita sejarah yang ada di Kabupaten Batang ini masih banyak yang memang harus digali terus sampai ketemu semua ini. Kemudian dibuatkan plang atau kemudian dibuatkan jalan beton yang bagus untuk mencapai titik-titik peninggalan para wali ini. Memang ada juga petunjuk yang jelas ini arah wali ini, kemudian diberikan cerita-ceritanya di papan-papan atau di dekat-dekatnya ini bagus ini. Dan memang penataan ini terus seperti pinggir jalan kalau kita lihat kan. Itu kalau di daerah lain itu dibuatkan semacam ruko atau semacam toko-toko kecil ya, kemudian bekerja sama mungkin dengan wilayah untuk dipakai berdagang. Ini bagus. Memang seperti perjalanan tadi dari Batang ya, alun-alun naik ini masih banyak tanah-tanah kosong yang tidak dimanfaatkan untuk berjualan. Nah, kalau nantinya ada dibuatkan semacam toko-toko atau warung-warung yang tertata rapi, lebih menarik lagi. Apalagi kalau kita lihat jalan ini menuju objek wisata yang sudah sangat terkenal ya. Jadi Dieng ini semua udah tahu semua, bahkan mungkin seluruh dunia sudah tahu bahwa Dieng itu ada di daerah Jawa Tengah ini, sudah banyak yang tahu. Dan ditempuhnya yang memang banyak yang belum tahu. Jadi yang ditempuh dari arah mana yang paling enak di Dieng ya, kalau kita lewat Pantura memang enaknya memang dari daerah Batang, alun-alun Batang ya, kemudian terus ke utara terus ya, ke utara ke selatan ya, terus itu naik ya, berarti ke selatan ke selatan naik ya, nanti lewati desa Bandar, lewati desa Belado ya, terus. Dan itu di sana tuh banyak perkebunan teh ya, yang cukup luar biasa pemandangannya itu. Perlu digali terus ya. Kalau kita lihat di sepanjang jalan tadi kanan kirinya gitu luar biasa ini kota Batang. Di Kabupaten Batang ini masih Wisata, kalau di Meranggen itu wisata. Yang selatan ini luar biasa. Kanan kirinya penghijauannya, juga tanahnya kalau kita lihat sepintas subur, walaupun belum diteliti detail. Kalau kita lihat sepintas pepohonan itu hijau-hijau itu kan. Kemudian sudah ada kampus juga di sini. Ini ada kampus pertanian punyanya Undip, sehingga cukup maju ini Batang ini. Nah, ini ada kampus Batang. Ini cukup bagus. Ya, makanya nantinya ini dengan adanya bupati yang baru ini akan menata lebih maju lagi, karena bupati yang akan datang kemungkinan dia lebih pengalaman atau lebih welcome ya kepada petani, atau lebih welcome kepada tukang ojek, atau lebih dekat lagi dengan pemulung
Jadi tidak ada Oh, masalah. deloi datang sih tanah iki pirang. Seorang calon bupati pun sih bisa dekat dengan siapa saja untuk apa? Untuk menggali, Hektar gitu. untuk menggali Masuk dah dalam hitungan bank. keinginan wong cilik ya. Fotokopi Untuk menggali keinginan wong cilik. bang iki. Kalau calon bupati ini mau turun ya, kemudian bincang-bincang ke bawah itu, kekurangan nasabah itu sangat manfaat luar biasa. Cerita santai ya, dengan ngopi, dengan makan pisang goreng, ini bisa mengorek cerita kecil, cerita orang kecil yang memang sudah pengalaman para calon-calon di wilayahnya. Wah, itu luar biasa manfaatnya. Apa keluarnya dia, biar juga apa keinginan daripada orang-orang daerah, orang-orang yang ada di desa-desa ini luar biasa. Tapi mau bawa Dan seandainya akan ada pabrik yang mau masuk ke sini, juga nanti yang bisa diatur. Mau dibuat apa ini? Tanah seluas ini yang notabene jalannya strategis. Mau lewat Pantura juga bisa, mau lewat tol ini juga bisa, mau lewat Purwokerto atau Wonosobo juga bisa. Jadi sangat luar biasa ini sebetulnya Kabupaten Batang ini. Jadi masih banyak lahan yang produktif ya, atau mungkin mau dibuatkan lahan untuk produksi apa ini ya, jadi mau dibuat tanaman, peternakan, atau di sini mau dibuat kolam ikan. Wah, sangat bagus pemirsa. Karena dibuat ikan pun pohon-pohon yang sudah gede-gede begini juga bisa membuat redup ya. Dibuat pertanian juga bagus, karena memang akan kita lihat sendiri kan pemirsa, kanan kirinya tuh hijau-hijau semua dan subur. Nah, di sini ada juga ya yang sudah buat objek-objek wisata ini bagus. Jadi memang tinggal pengelolaannya ke depan ya. Jadi bagaimana cara ngolahnya ini ya, tanah sekian luasnya hanya dibuatkan lahan tidur katanya ya. Jadi sayang, jadi ada lahan tidur ya, yang jalannya juga sudah bagus, tidak terlalu masuk. Nah, ini kalau kita lihat kan sudah ada objek wisata begini, tinggal dikembangkan terus ya. Jalannya sudah bagus, kemudian letaknya juga di tengah ya, artinya tidak terlalu jauh ke daerah pinggir. Ini luar biasa ya, ini nantinya ini bisa ditata dengan baik. Jadi sepanjang jalan ini tadi juga ada jual seperti kelapa muda, jual buah-buahan seperti pisang, hasil bumi. Ini ada beberapa warung tadi yang sempat kita mampir, langsung ada pisang raja, ada luar biasa. Memang ini Batang Selatan ini sangat luar biasa. Untuk warung-warungnya kalau kita lihat jalan ini, artinya walaupun di Batang yang bagian selatan ini warungnya kelihatan rapi dan laku. Nah, ini sekarang kita lihat nih dari kejauhan ya, sudah ada ini homestay. Kita singgah di nanti sini. ada di tahun berapa nih Pak buka Pak? 2019. 2019 ya. Ini tamunya dari Ini kan jalur wisata ini. jalur wisata. Saya ada yang paketan, ada yang kamar gitu Ya. ya. Harga boleh di publik ya? Tidak apa-apa. Boleh ya harga ya. Kalau yang itu Pak, yang homestay Pak, Kenapa? yang paket Pak, Yang pakai 1 juta. 1 juta ya untuk 24 jam apa dari jam 12. Standar jam 2 sampai jam 12 sudah besoknya. Iya, ya. Kalau yang itu kamar-kamar Kamar
kamar dari rate 460 sampai 600. Beda harganya. Fasilitas apa, Pak? Kalau fasilitas semua sama. Sama ya. Cuman yang beda. Kan sarapan minum enggak? Breakfast belum. Kita welcome. Pak Sinten, Pak. Panjenengan Pak, nama Pak? Edi. Pak Edi ya. Nah, nanti nonton di Metro Pak Edi. Cipluan. Lagi. Gimana dek? Iya dek, gini dek. Baik, terima kasih Mas. Jangan lupa bantu share, subscribe, kritik komen silakan. Atau bagi pemirsa yang ingin diliput, silakan memanggil tim kami untuk datang ke lokasi acara apapun. Kami akan hadir ke lokasi acara-acara Anda yang sangat penting yang perlu dipublikasikan. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, Indonesia.